resolusi jihad itu adalah pemicu perlawanan atau basis perlawanan arek-arek Surabaya. Dia menjadi legitimasi agama yang menguatkan perjuangan itu dari sisi agama kepada para masyarakat, khususnya masyarakat Muslim pada saat itu, untuk melawan penjajah Belanda. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Renaissance mengangkat satu tema terkait dengan hal tersebut. Saat ini saya bersama Dr. Samsul Rijal Adhan, salah satu peneliti andalannya Balai Litbang Agama Makassar, Ketua LPNU ya Kak ya, LPNU Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Gimana kabar Bang Ijal? Oh baik, baik Pak Dr. Sabara. Ya, terkait Hari Pahlawan nih, ada yang menarik menurut saya, tapi masih jarang diulas ya. Iya. Ketika menyoroti Hari Pahlawan itu kan ya peristiwa 10 November Surabaya. Tapi kan ada peristiwa sebelum itu yang ternyata sangat menentukan. Betul. Itu resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, 22 Oktober ya, 1945 yang kemudian ditetapkan oleh Jokowi sebagai Hari Santri tanggal itu. Nah, ini menarik Bang Ijal. 17 Agustus Indonesia merdeka. Tidak lama kemudian datang Belanda yang membonceng tentara Inggris sekutu, ingin menguasai kembali Indonesia, kemudian ada resolusi jihad, kemudian ada peristiwa 10 November. Nah, di masa-masa genting itu, NU mengambil peran. Dalam hal ini ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Iya. Nah, bisa nggak diceritakan sedikit latar dari resolusi jihad itu? Iya. 10 menit sejarah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Saya kira menarik ya kalau kita memperbincangkan soal resolusi jihad ini menjelang Hari Pahlawan. Sebenarnya kalau kita mengingat-ingat masa kecil kita, saya kira istilah resolusi jihad itu tidak lazim kita dengarkan. Saya nanti di sini bahkan. Iya. Jadi dalam sejarah memang atau bukan hanya pada saat kita bahkan di bangku kuliah juga mungkin kita tidak mendapatkan soal sejarah resolusi jihad itu dalam konteks mempertahankan kemerdekaan kita atau sebagai bagian dari perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya apa implikasi dari resolusi jihad itu terhadap gerakan perlawanan arek-arek Surabaya di dalam melawan sekutu dan Belanda yang membonceng sekutu pada saat itu. Nah, saya kira itu penting kita ketahui bersama karena ternyata memang ulama sangat berperan atau punya peran penting di dalam menggelorakan semangat perlawanan masyarakat, mempertahankan kemerdekaan. Jadi sebelumnya ini kan dari beberapa sejarah yang telah ditulis oleh teman-teman belakangan ini itu menuliskan bahwa dalam beberapa kali pertemuan itu sudah terlihat sekali bagaimana peran-peran ulama di sana. Jadi sebelum terjadi pertempuran yang kemudian dikenal sebagai pertempuran 10 November itu yang jadi Hari Pahlawan, itu sudah ada beberapa kali utusan dari Soekarno datang ke Kiai Hasyim Asy'ari untuk menguatkan proses perlawanan ini dari agama ya. Nah, dari salah satu Soekarno merasa penting karena dia ingin mendapatkan legitimasi agama atau semangat atau gira dari masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan ini dengan basisnya itu agama. Nah, karena itu sebelum diadakan pertemuan oleh para ulama-ulama, jadi resolusi jihad itu kan lahir dari pertemuan para ulama Jawa Timur dan beberapa bahkan dari tempat-tempat yang lain yang datang berkumpul di Surabaya
Oh, di Surabaya Iya, tempatnya. iya, di tempatnya itu dulu di markasnya Ansor, kantornya Ansor, sekretariatnya Ansor. Mereka bertemu di sana. Tapi sebelum itu, Soekarno sudah mengirim utusan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan salah satu pertanyaan Soekarno itu lewat utusan yang ditanyakan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah apa sih hukumnya membela negara? Ya, hukumnya membela negara menurut Islam. Jadi ditekankan di situ ini membela negara, bukan membela agama ya. Membela negara. Nah, mendengar pertanyaan yang diajukan Soekarno melalui kurir, Kiai Haji Hashim Asy'ari lalu memanggil beberapa ulama-ulama di sekitar tempat itu di Jawa Timur dan sekitarnya untuk berkumpul membicarakan salah satunya ya pertanyaan Soekarno itu dan juga situasi terkini saat itu ya, mengenai adanya sekutu yang kembali yang datang ke Indonesia terus diboncengi oleh Belanda, dan ada kemungkinan besar bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu akan dicaplok kembali oleh Belanda gitu. Nah, pertemuan itu berlangsung tanggal 21 sampai tanggal 22. Nah, di tanggal 22 itulah lahir keputusan itu yang kita kemudian kenal dengan resolusi jihad. Oh, ada pertemuan ya, semacam konferensi atau musyawarah. Musyawarah, ya, musyawarah para alim ulama saat itu untuk merumuskan satu rumusan agama di dalam rangka membela kemerdekaan Republik Indonesia atau mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Nah, dalam keputusan yang kemudian kita kenal resolusi jihad itu ada beberapa bagiannya. Saya secara keseluruhannya tidak hafal, tetapi poin pentingnya itu adalah ada salah satu poin penting bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan adalah jihad. Jihad ya, fisabilillah. Dan juga disebutkan bahwa mempertahankan kemerdekaan ya dalam konteks Surabaya pada saat itu dalam radius sekitar 90 ya. Itu fardu ain bagi semua ya umat muslim yang sudah punya kemampuan untuk itu. Jadi dia menjadi fardu ain untuk ikut mempertahankan atau ikut berjuang pada saat melawan sekutu dengan Belanda yang memboncengi sekutu pada saat itu. Nah, segera setelah itu ya resolusi jihad itu kemudian hasil dari pertemuan ulama itu yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad itu kemudian dipasang di mana-mana ya, di selebaran, semacam pamflet selebaran, kemudian juga disuarakan di radio-radio. Jadi Bung Tomo yang kemudian kita kenal yang paling banyak menggerakkan semangat arek-arek Surabaya untuk melakukan perlawanan pada saat itu, sebenarnya juga itu dipicu oleh hasil resolusi jihad itu. Makanya diperlihatkan takbir ya, karena ada legitimasi agama untuk dia bahwa apa yang kita lakukan ini adalah jihad fisabilillah. Dan itu sudah dibenarkan oleh kiai-kiai. Karena ini sudah semacam basul masail ini ada banyak kiai yang hadir kemudian berhasil mengeluarkan satu rumusan yang menurut saya rumusan itu rumusan ulama yang sangat heroik, yang sangat patriotik untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di saat-saat yang memang Indonesia membutuhkan itu. Ya, di saat-saat genting, saat perjuangan seluruh masyarakat itu dibutuhkan dan seterusnya. Dan dampak dari resolusi jihad ini itu sangat luar biasa. Karena seluruh pesantren, santri-santri itu lalu mendorong semua santrinya untuk turut berjuang ya. Kemudian arek-arek para pemuda-pemuda Surabaya terpicu semangatnya untuk melakukan perlawanan sehingga kita kenal ya ini pertempuran panjang sebenarnya kan, sampai kemudian terjadi peristiwa 10 November itu yang kemudian puncaknya ya dibombardir dengan tentara-tentara sekutu dari atas udara dari tapi mereka berhasil mengusir tentara sekutu pada saat itu. Nah, sebelumnya itu kan ada beberapa peristiwa. Misalnya salah satunya juga Jenderal Malabi dulu dibunuh dalam satu dalam satu ledakan dan seterusnya. Perobekan bendera Belanda di hotel di Yamato. Dan kalau kita baca sejarah yang kemudian baru banyak ditulis belakangan ini,
Itu yang melakukan itu kebanyakan santri. Santri ya? Iya, iya santri. Jadi mereka santri ini yang tergabung di dalam Hizbullah. Ya, yang kemudian yang naik merobek bendera merah putih biru itu menjadi merah putih di Hotel Yamato itu salah satu santri ya. Kemudian juga yang membunuh Jenderal Malabi itu juga dianggap sebenarnya adalah murid di tengah lagi santri kan? Santri dan itu santrinya Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Jadi proses-proses itu menggugah semangat masyarakat Surabaya sehingga kemudian kita kenal sebuah perlawanan yang luar biasa yang sangat berani dari arek-arek Surabaya itu pada tanggal 10 November yang kemudian kita peringati sekarang sebagai Hari Pahlawan. Jadi di situ kunci daripada resolusi jihad itu. Artinya kalau kita mau lihat dari peristiwa ini, resolusi jihad itu adalah pemicu perlawanan atau basis perlawanan arek-arek Surabaya. Dia menjadi legitimasi agama yang menguatkan perjuangan itu dari sisi agama kepada para masyarakat, khususnya masyarakat Muslim pada saat itu untuk melawan penjajah Belanda gitu. Sehingga hilang itu rasa takutnya masyarakat pada saat itu. Bisa dilalah. Anda mati melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda itu artinya Anda mati syahid. Itu saya kira yang bisa kita tarik ke belakang ya dalam konteks sejarah resolusi jihad ini dan dalam kaitannya dengan perlawanan yang sangat heroik dari rakyat Surabaya pada tanggal 10 November 1945 itu. Jadi sebenarnya ini menarik ya ketika sebagian saudara-saudara kita menyuarakan jihad melawan negara. Nah, justru di awal-awal kemerdekaan itu ada contoh yang luar biasa jihad untuk membela negara, mempertahankan kemerdekaan. Jadi makna ini harus dikembalikan sepertinya Pak Ijal kepada kalangan muda Muslim khususnya. Ya. Nah, ini kan masa-masa kita dulu waktu sekolah ada mata pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, sama sekali nggak disinggung. Yang disinggung paling insiden perobekan bendera, matinya Jenderal Malabi dan seterusnya sampai kemudian pertempuran 10 November itu. Resolusi jihad sama sekali nggak disinggung. Padahal menurut saya itu penting, khususnya di dalam situasi ketika ada beberapa sementara kalangan yang mempertentangkan antara nasionalisme dengan agama, atau cinta tanah air dengan cinta terhadap agama. Nah, resolusi jihad yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama kita pada saat itu membuktikan bahwa kecintaan kepada agama itu sekaligus juga adalah kecintaan kepada bangsa gitu. Jadi dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ada pernyataan yang Mbah Hasyim Asy'ari itu apa? Islam dan nasionalisme, tentang Islam dan nasionalisme. Iya, itu Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu partner yang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Iya, kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, nasionalisme yang ditambah dengan bismillah itulah Islam. Jadi tidak itu intinya ingin dia katakan atau dia ingin garis bawahi bahwa nasionalisme itu tidak bertentangan dengan agama. Dua-duanya bisa menjadi satu kesatuan. Dan itu juga diwujudkan oleh Kiai Wahab Hasbullah itu dengan menciptakan sebuah lagu. Hubbul Watan. Iyalah Watan namanya. Iyalah Watan judul lagunya itu. Salah satu isinya itu Hubbul Watan minal iman. Jadi cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Meskipun sebagai sebuah hadis masih kontroversi ya. Iya, masih kontroversi, tapi dari hasil kami mendiskusikan itu bahwa ketika sering dikutip di beberapa kitab. Jadi ingat, ini Hubbul Watan minal iman itu di dalam beberapa kitab sering dimunculkan. Meskipun dalam dan itu disebut sebuah hadis. Jadi hadis. Jadi itu mungkin harus ditelusuri lebih jauh mengapa ulama-ulama kita ini menyebutkan itu. Di dalam kan tidak mungkin ulama kita untuk menyebutkan di beberapa kitab itu tanpa alasan. Kalaupun misalnya hadis itu dianggap lemah atau mungkin juga ada beberapa kalangan yang menganggap bukan hadis tapi perkataan ulama. Tapi itu dikutip di beberapa kitab itu menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang penting di situ, dan itu menunjukkan bahwa agama sendiri dengan cinta terhadap tanah air itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam pemikiran ulama-ulama ini sampai sekarang, tanpa negara, agama ini tidak mungkin bisa disiarkan. Dan agama butuh negara. Butuh negara. Kan? Karena kalau tidak ada negara sebagai landasannya, lalu bagaimana kita mau menjalankan agama dengan tenang? Ada istilahnya NU tentang Indonesia apa itu? Apa itu? Ada itu yang kemudian karenanya lah kita sah misalnya dalam
Ya. Ada kalau tidak salah itu yang tentang pernyataannya itu negara Indonesia ini sebagai Darussalam ya. Oh iya. Ya, sebagai Darussalam. Iya, kalau itu sebelum peristiwa tahun jauh ya. Muktamar sebelumnya tahun 30 berapa itu? Enggak, yang pernyataan NU yang kemudian juga mengafirmasi Soekarno sebagai pemimpin. Halu wal adli. Iya. Bukan itu maksud saya. Apa namanya? Maaf, saya lupa juga itu istilahnya, tapi bukan itu, bukan pada masa-masa terjadi apa namanya peristiwa perang 10 November itu, bukan. Itu setelah peristiwa itu kan masih banyak pergolakan di tanah air. Siap, banyak. Iya, jadi misalnya ada pemberontakan, iya. Ada pemberontakan DITI dan seterusnya. Nah, pada saat itu justru NU atau ulama-ulama mengukuhkan bahwa pemerintah yang sah secara agama itu adalah Soekarno. Ya, itu bukti bahwa kita harus menjaga bentuk negara yang sudah ada sekarang ini, tidak perlu lagi dimunculkan bentuk-bentuk negara lain yang diinginkan oleh beberapa kelompok saat itu, yang ingin mendirikan misalnya negara Islam atau negara komunis yang ingin dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu gitu. Nah, ini bukti bahwa ulama-ulama kita itu begitu penting di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan menjaga bangsa ini tetap utuh sebagai satu bangsa gitu. Nah, ini yang penting sebenarnya untuk dipopulerkan kembali ya di kalangan muda ya tentang Islam dan nasionalisme, pemikiran-pikiran Pak Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah. Nah, efeknya kan kemudian kalau kita pikir bagaimana bisa terjadi perlawanan yang heroik dengan segala keterbatasan melawan pasukan yang bersenjata lengkap dengan teknologi modern. Ya kalau bukan semangat jihad, kira-kira apa yang bisa menggelorakan semangat mereka itu. Nah, kemudian Bang Ijal mengenai jadi resolusi jihad itu kemudian disebar ya, tentu saja tidak hanya berpengaruh bagi peristiwa Surabaya ya. Ini hanya ini istilahnya efek awal ya. Iya. Tapi kemudian juga paling tidak seluruh Jawa bahkan mungkin seluruh Indonesia. Ya, jadi perang 10 November itu kan menginspirasi berbagai tempat untuk melakukan perlawanan. Siap. Jadi sikap heroik masyarakat Surabaya pada saat itu, khususnya para kalangan anak mudanya dan kalangan santrinya untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu dan penjajah Belanda, itu menginspirasi berbagai daerah juga untuk melakukan perlawanan yang sama, gitu, bahwa semangat yang sama ini harus kita tunjukkan demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Santai-santai itu kan yang ada di berbagai daerah, kemudian Hizbullah masih jalan. Laskar ya. Iya, laskar jet. Dan ini masih perlu diverifikasi, tapi ada penelitian terakhir yang dilakukan oleh teman-teman. Bahkan kiai-kiai itu kan, khususnya Kiai Haji Asy'ari itu bukan sekedar mengeluarkan resolusi jihad, tapi turun ke lapangan. Angkat senjata maksudnya gitu. Oh begitu? Iya, jadi ada beberapa temuan-temuan terakhir ketika beberapa murid-murid atau laskar Hizbullah yang masih hidup ini diwawancarai, ditanyakan kepada mereka cerita bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bukan hanya sekedar mengeluarkan resolusi jihad, tapi dia panglima perang di tengah-tengah kita. Dia bersama-sama kita turun ke lapangan untuk menghadapi penjajah Belanda gitu kan. Oke. Itu dia. Jadi memang kalau kita lihat perjalanan para ulama ini di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia memang luar biasa. Yang tadi itu maksudnya ketika terjadi pemberontakan, orang lain masyarakat atau umat Islam yang lain ingin mendirikan negara Islam, itu ulama berkumpul lalu memberi gelar kepada Soekarno Waliul Amri Daruriyah Bisyauqah. Itu yang Anda masukkan barangkali. Itu. Ya, jadi sebagai pemerintah yang sah. Ya, termasuk dalam kondisi saat itu yang dianggap belum darurat, tapi dianggap sah secara agama juga. Itu pada saat itu. Jadi Soekarno itu bukan hanya sah karena dia dipilih oleh masyarakat Indonesia, ya kan? Atau disepakati pada saat itu, tapi sah secara syariat. Ya, itu keputusan dari para ulama-ulama pada saat itu. Makanya sebenarnya MU itu sudah selesai dengan soal Islam di negara di sini ya. Saya semakin paham. Sudah selesai ya. Tanpa perlu labeling Islam, tanpa perlu
Bisa meskipun dihapus 7 kata dari Piagam Jakarta itu sebenarnya sudah selesai relasi ini. Iya. Jadi NU sebenarnya proses perjalanan di dalam mengawal negara Indonesia ini prosesnya panjang. Iya, panjang. Dalam proses panjang itu kelihatan bahwa yang dikedepankan oleh NU itu adalah politik kebangsaan. Jadi kebangsaan itu di atas segala-galanya ya. Islam digunakan untuk memperkuat. Islam kemudian menjadi salah satu ajaran atau nilai yang memperkuat itu, nilai-nilai kebangsaan itu. Ya. Jadi sekalipun pilihan negara Indonesia bukan negara agama, tapi tetap agama punya signifikansi, punya arti penting. Iya. Sampai Soekarno pun harus meminta fatwa dari para kiai. Dalam hal ini Syekh Hasyim Asy'ari untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda pada saat itu. Jadi kalau mau dikembangkan lebih jauh sebenarnya kita itu tadi relasi agama di negara dalam konteks Indonesia sudah selesai dari awal. Selesai dari awal. Jadi para founding father kita ini yang terdiri dari tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh yang lain nasionalis yang lain itu sudah bersepakat selesai untuk bagaimana menempatkan agama dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya penghapusan 7 kata itu direspon biasa saja kan oleh penghapusan. Tentu saja penghapusan 7 kata itu adalah bagian dari komitmen kebangsaan para ulama-ulama kita. Memang tentu saja juga dilalui dengan, kalau kita amati itu isi dari rapat di sidang konstituante kan memang terjadi perdebatan yang sengit antara mereka yang menginginkan dasar negara adalah Islam dengan dasar negara yang bukan Islam, yang kelompok sekuler dengan kelompok agama gitu. Tapi pada akhirnya mereka justru jauh lebih memilih keutuhan bangsa ini daripada politik identitas, identitas masing-masing yang ditonjolkan kan gitu. Lalu ada kerelaan dari umat Islam untuk menghilangkan 7 kata itu di dalam Piagam Jakarta dan kemudian seperti yang kita kenal sekarang ini Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertamanya itu. Ini pelajaran penting sebenarnya Sobat Renaissance. Agama dan negara sudah selesai dalam konteks Indonesia ini. Betul. Justru jihad itu bukan untuk melawan negara, jihad itu bukan untuk mengoyak kebinekaan. Tapi jihad itu mesti untuk memperkuat 4 konsensus ini. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedari awal baru berdiri Republik ini, para ulama sepuh kita, para Hadratus Syekh itu mencontohkan. Dan ini mesti dijaga, dipertahankan, jangan sampai hilang lagi dalam rekam sejarah Bang Ijal. Makanya kami penting mengangkat ini. Yang satu hilang, ini bagian dari partisipasi kami untuk mengangkatlah. Dan harus kita catat juga bahwa komitmen kebangsaan itu tidak hanya muncul dari ulama-ulama yang notabene kita anggap ulama NU tapi ulama-ulama dulu semua rata-rata punya komitmen kebangsaan yang kuat. Waktu itu 3 kelompok besar, NU, Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Semua punya komitmen kebangsaan yang jadi tidak sempit hanya NU saja. NU saja. Karena yang menerima misalnya penghapusan 7 kata juga dari Muhammadiyah ada, dari Syarikat Islam ada, dari NU juga ada. Dan kalau kita mau balik jauh lebih ke belakang 100 tahun sebelum Indonesia merdeka, jadi ini kita berikan tahun 1945. Tahun 1845 seorang ulama di Aceh, jadi ini ulama Aceh namanya Hasan Buancela itu sudah memprediksi, dan itu dikutip dalam satu naskah bahwa nanti 100 tahun kemudian pada tahun 1945 sudah ada prediksi. Ada prediksinya ketika bangsa Sipit itu, bangsa Jepang maksudnya, meninggalkan daerah ini, maka akan muncul satu negara yang disebutnya dengan Al-Jumhuriyatul Indonesia. 1845. 1845. Itu diklarifikasi karena kata Indonesia sendiri. Al-Jumhuriyatul Indonesia. Disebut seperti itu. Naskah itu masih ada manuskripnya. Dan ketika diteliti memang ditulis oleh ulama tersebut yang mengucapkannya, ditulis oleh salah satu dari yang hadir pada saat sidang tersebut dan diucapkan oleh ulama Hasan Buancela ini. Ini menarik kan, kalau memang benar-benar dituliskan di tahun 1845 itu menarik karena kata Indonesia sendiri nanti tahun 1850 baru kemudian kita kenal secara umum. Itu pun sebagai penanda geografis. Dan ingat istilah Al-Jumhuriyatul Indonesia itu artinya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia. Jadi bukan yang memprediksi akan muncul khilafah Indonesia atau Daulah Islamiyah Indonesia, bukan. Tapi dia akan memprediksi muncul nanti negara yang disebut dengan Republik Indonesia. Itu. Jadi
Ya, secara resmi belakangan baru ketahuan kita kenal nama itu, termasuk istilah republik kan kita belum tahu. Tapi ulama ini sudah memprediksi seperti itu. Jadi saya ingin katakan bahwa negara Republik Indonesia yang kita sekarang diami ini, dalam bentuknya sekarang ini, itu warisan ulama. Ya. Jadi kalau kita menyanyiakan warisan ulama ini, kita tidak menjadi pewaris para ulama. Padahal ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kalau kaidah yang kita pernah belajar di fakultas saya itu, Quran, hadis, ijma. Nah, kita Indonesia itu ijma. Hasil ijma. Ijma para ulama taat pada nabi dan Al-Quran. Ya, jadi jelas sekali dasar hukumnya. Cinta tanah air, nasionalisme, komitmen pada 4 pilar itu, ketaatan pada ijma ulama, dan ketaatan pada ijma ulama berarti kita sedang menjalankan syariat Islam. Iya, begitu. Dan terakhir dari saya, ada yang mengasumsikan bahwa pada masa Rasulullah itu kan tidak ada istilah cinta terhadap tanah air kan. Nah, itu satu hal yang mungkin perlu dilihat ulang kembali pernyataan itu, karena Rasulullah sendiri itu dalam beberapa hadis-hadis yang disebutkannya itu menunjukkan bahwa beliau mencintai tanah air. Mekah misalnya ya, bahwa dia katakan bahwa saya sangat mencintai Mekah ini. Andaikan saya tidak diusir keluar oleh penduduk pada saat itu, maka saya tidak akan pernah meninggalkan tanah Mekah. Termasuk ketika dia di Madinah juga sudah menyatakan kecintaan itu terhadap Madinah. Ada doanya, ya Allah, jadi kalau saya mencintai Madinah sebagaimana saya mencintai Mekah atau bahkan melebihinya. Nah, itu kan pernyataan-pernyataan cinta. Tapi memang pada saat itu harus kita sadari bahwa belum ada yang kita sebut sebagai negara bangsa. Jangan bayangkan. Karena masyarakat Arab itu masyarakat yang suku gitu kan, yang menonjolkan kesukuannya, maka tentu saja apa yang kita sebut dengan nasionalisme sekarang ini tentu tidak sama dengan apa yang terjadi pada masa itu, sangat berbeda. Tapi bahwa dasar-dasar kecintaan terhadap tanah air itu sudah dimiliki oleh Rasulullah sendiri, dan Rasulullah sendiri sering menyatakan itu dalam berbagai kesempatan gitu. Itu saya kira. Jadi bagi teman-teman Renaissance khususnya yang menganggap bahwa menginginkan untuk mencintai tanah air dengan baik, jangan ragu, karena cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Saya kira cinta tanah air sebagian dari iman. Itu kata kuncinya. Terima kasih Sobat Renaissance. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.